warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini masih memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMPN 06 Lebong. Salawat beriring salam selalu kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerabat beserta keluarga beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil SMPN 06 Lebong. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru dan calon guru penggerak SMP 06 Lebong. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 kata sambutan, 4 acara inti, 5 doa, dan yang ke-6 penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 06 Lebong kepada Bapak Dery Haryanto FPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberi kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan diseminasi ya, dari diseminasi tentang ini apa? Budaya positif di SMP 06 Lebong. Kemudian salawat dan salam terbesar-besarnya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau yang telah membimbing membina umatnya dari zaman jahiliyah
zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita perasaannya. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Melisa Stefani MPD dan Ibu Meli Octavia SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang Anda sempat hadir di ruangan ini. Yang pertama yang kami sampaikan tadi Ibu Pani dan Ibu Meli sudah melapor dengan saya bahwa kita ada kegiatan tentang destinasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP 06 Tebet. Dalam hal ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak ya, yang harus ibaratnya dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini saya sampaikan, mari kita bisa bekerja sama dalam melaksanakan atau ikut serta untuk mensukseskan dari tugas-tugas dari calon guru penggerak ini. Sesuai yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kami dari sekolah ini, pertama saya selaku kepala sekolah, kemudian Dewan Guru, mensupport, mendukung apapun kegiatan dari calon guru penggerak. Kita tidak pernah menghambat, ya. Terutama kemarin mereka sering ikut loka karya, ya. Mungkin nanti ada beberapa kali ikut loka karya, kita tetap izinkan mereka. Itu dari kita. Kemudian Bapak Ibu, harapan saya ini sudah terbuka, yaitu calon guru praktik dan guru penggerak angkatan 10 ya, 11 ya, angkatan 11 itu sudah dibuka linknya. Nanti kita dengan Ibu Mariza dan ini bagi yang mau ikut silakan mengikuti untuk ibaratnya ikut serta dalam calon guru penggerak ini ya, sampai tanggal 11 November ya, akan 11 tadi kan, yaitu itu sudah dibuka Bapak Ibu linknya. Nanti silakan yang mau mendaftar ya ikut dalam kegiatan ini. Itu harapan saya, makin menyebarnya makin banyak calon guru penggerak di sekolah kita atau guru penggerak di sekolah kita. Mudah-mudahan ada perubahan dari pertama tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Keluarga kita dimulai dari pembukaan awal adalah Ibu Mariza Deni Anggraini MPD yang sudah duluan ya, kemudian dilanjutkan dari 2 orang yaitu Ibu Meli dan Ibu Melisa Stefani. Itu harapan saya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah SMPN 06 Lebong. Dalam hal ini langsung saja mikrofon kita serahkan ke calon guru penggerak Ibu Melisa Stefani dan guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan rangkaian dari sindikat calon guru penggerak di Alun Merdeka di Ahisti Nyata. Itu kami diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif, karena pada tahun lalu Ibu Mariza juga dengan secara gamblang dan sangat jelas sekali sudah memberikan kita informasi tentang budaya positif. Jadi saya di sini dan Meli itu hanya ingin menebalkan kembali dan mengingat kembali pemahaman tentang budaya positif. Sudah tangannya? Iya Bapak Ibu, di konsep inti budaya positif itu ada 8 poin yang nantinya akan saya jelaskan. Mohon maaf lagi kalau ini cukup banyak, karena kami dikasih waktu minimal 60 menit untuk memberikan pemahaman ini. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, karena ini bukan cukup banyak untuk kita pahami bersama. Dari perubahan belajar, disiplin positif, sampai yang terakhir nanti itu ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu,
Bapak pendidikan nasional kita. Nah, menurut beliau bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, ya Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jelas sekali dari pernyataan ini, maka kita sebagai guru itu menuntun, memahami nilai-nilai yang telah dimilikinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan perannya sebagai guru agar dapat membantu peserta didik kita menebarkan potensi yang ada pada diri mereka. Menebarkan Bapak Ibu, karena pada dasarnya semua anak didik kita itu sudah memiliki potensi dan juga bakat. Jadi bagaimana kita menggali lagi, menebarkan lagi potensi yang ada di diri mereka. Nah, selain itu, Kak Hadi juga mengibaratkan seperti yang dijelaskan Ibu Meli tadi, bahwa kita guru itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu diumpamakan seperti sebuah biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Walaupun bibit jagungnya bukanlah bibit yang unggul, namun dapat tumbuh dengan baik. Berkat siapa? Berkat tangan dingin Pak Tani dengan memberikan perhatian dan juga perawatan. Jadi Bapak Ibu, jika kita menemukan anak didik kita yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih rendah dari teman-temannya, maka kita akan menuntut mereka agar mereka bisa setara dengan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan itu sehingga bisa menjadi peserta didik yang unggul di masyarakat seperti tujuan KHD tadi. Nah, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma pembelajaran, ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ya, ini mungkin hal yang baru bagi kita. Termasuk saya juga baru dengar namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini itu adalah sebuah pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan murid kita. Kenapa? Karena di sekolah kita itu atau di kelas kita pasti menemukan murid yang beragam macam bentuknya, sifatnya, kelakuannya, apapun itu. Nah, untuk mengakomodir semua keberagaman itu agar kebutuhan mereka bisa tercapai, maka diperlukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika ada 32 murid yang berbeda karakternya, kebutuhannya beda, maka dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini itu bisa mengcover semuanya, Bapak Ibu, mengcover semua kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita. Nah, adapun tujuannya dari itu adalah untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ada 5 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 6 ya Bapak Ibu, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, ke-6 dimensi ini itu ada lagi elemen-elemennya Bapak Ibu. Jadi tugas kita sekarang di paradigma pembelajaran yang baru, maka kita bisa menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi ya. Ini dasar dari mengapa tadi kita main yang menggenggam tangan satu dan yang lain menggenggam tangan yang lain. Jadi intinya Bapak Ibu, dari permainan yang tadi bahwasanya kita memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah,
yang bernama Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pada dasarnya, ilusi guru mengontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol ini Bapak Ibu adalah memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, jadi ilusi mengontrol murid ini yang pertama. Ada yang kedua, yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, ataupun bisa menjadi murid tersebut tergantung pada sang guru untuk berusaha. Lalu teori yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, banyak orang dewasa ya yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu juga orang dewasa menyadari bahwa perilaku murid tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini merupakan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mulai dari stimulus respon kita sama, sedangkan teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Lalu semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, lalu model berpikir menang-menang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif ya. Kita sama-sama tahu bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa mengharap imbalan atau reward, ancaman ataupun juga hukuman. Nah, hubungannya dengan kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu adalah kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mengapa? Karena motivasi intrinsik itu timbul itu jangka panjang. Kalau motivasi ekstrinsik itu hanya jangka pendek. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini itu merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini menjadi fondasi kita untuk berperilaku. Sama dengan sebuah rumah, jika fondasinya tidak bagus, bisa dibayangkan bahwa rumah itu lama-kelamaan akan roboh. Seperti itu juga seorang murid, jika fondasinya bagus, maka nanti dia bisa menjadi individu yang bagus juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jelas yang pertama adalah institusi kita ya, Profil Belajar Pancasila. Adapun nilai-nilai kebajikannya dari beriman, bertakwa sampai yang kreatif. Lalu ada organisasi Ibo Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan komitmen. Dan yang terakhir ada the 7 essential virtues. Ini dari empati sampai juga ke keadilan. Jadi Pak Ibu, tugas kita bagaimana kita bisa menemukan nilai-nilai kebajikan ini yang sesuai dengan profil pelajar
Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, betul Bu Rahmi, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata ini adalah level terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini lebih tinggi sedikit dari yang tadi ya, dari yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, yang pertama dan yang kedua itulah secara motivasi intrinsik yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa motivasi ekstrinsik ini itu jangka pendek, sedangkan yang di bawah tadi itu adalah motivasi intrinsik. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa membangun motivasi intrinsik ini kepada siswa kita, karena jangka panjang. Jadi kita berusaha untuk bisa membangun motivasi intrinsik ini agar siswa kita menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Bapak Ibu, ya, berikutnya adalah hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ya, kita seperti orang yang di dunia hukum ya Bapak Ibu, berbicara masalah hukum, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Lalu ada namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak merasa nyaman. Lalu guru selalu memonitor. Yang terakhir ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika anak melakukan perilaku negatif, maka sejatinya kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan yang namanya restitusi. Mengapa? Karena kita akan membangun atau menciptakan kondisi murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat dan mengajak murid untuk mencari solusinya. Bagaimana? Karena ketika dia salah, dia harus tahu dulu bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahan yang dia buat. Nah, biar lebih semangat, kita istri dulu Bapak Ibu. Ya, ini kalau biasa main TikTok ini udah gampang ini. Biasa kita dengar di TikTok. Kita coba latihan dulu Bapak Ibu.
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan bagian dari yang namanya peraturan sekolah atau peraturan sekolah, baru juga keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa Pak Ibu? Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik tadi. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal bersama yang berasal dari dalam diri tanpa ada yang namanya paksaan. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan yang telah disepakati bersama serta apa dampak yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses menciptakan disiplin positif dari murid sehingga murid dengan penuh kesadaran melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas ataupun juga sebagai guru mapel itu bisa membuat kesepakatan dengan murid kita. Makanya yang dinamakan dengan keyakinan ke kelas. Seperti yang Bu Ben jelaskan tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu lebih fleksibel dibanding peraturan sekolah. Yang kita contohkan tadi, misalnya kalau peraturan sekolah jangan datang terlambat, maka kalau keyakinan kelas bisa kita perhalus menjadi datang tepat waktu. Atau jagalah kebersihan, nah kita bisa menggantinya menjadi jangan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kalimat-kalimat yang awalnya negatif kita positifkan dengan yang namanya dengan keyakinan ke kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu adalah ide atau gagasan dari murid kita, ya, mereka yang mengeluarkan yang telah mereka buat. Karena jelas tadi bahwasanya keyakinan kelas ini dibuat tanpa adanya paksaan. Itu pure, murni, keluar dari diri siswa kita sendiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Adapun pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja, gak usah terlalu panjang agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, yang pasti telah melibatkan semua warga sekolah dan juga warga kelas. Nah, ini adalah bentuk dari keyakinan kelas tadi, ya. Hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini hal sepele, namun ini maknanya luar biasa Bapak Ibu. Lalu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menjalankan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan, memberikan hasil terbaik dan asal-asalan mengerjakan tugas. Lalu ada rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita. Lalu menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu bentuk keyakinan kelas, ya. Walaupun saya bukan wali kelas, tapi saya bisa membuat kesepakatan dengan kelas yang saya ampu. Nah, ini adalah proses ketika saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas siswa kelas 72. Nah, di sana saya memberikan pengertian dulu apa itu keyakinan kelas, bagaimana kita menyepakatinya nanti, lalu membagikan kertas post-it dan saya beri kepada anak-anak agar mereka bisa membuat apa saja kesepakatan yang ingin mereka buat nanti, yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Semua siswa berkontribusi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak. Mereka sangat semangat sekali. Setelah mereka buat, mereka tempel
dan bisa membuat mereka semakin semangat belajar. Nah, dia tempel semuanya di sini. Walaupun terkadang itu kita menemukan yang sama, mungkin yang ini jalan kebersihan, ini juga itu nggak masalah. Berarti kita simpulkan kembali dari semua ide atau gagasan dari anak-anak ini. Ada suara ya? Sebenarnya ada Pak. Iya, biarin aja. Tidak boleh mengobrol, walaupun tulisannya ya kita tahu bahwa, tapi jelas itu bisa kita baca jalan kebersihan, menghargai orang lain, bertanggung jawab, bekerja sama, tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari yang baik. Yang pertama adalah kebertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, yaitu makanan. Jelas Bapak Ibu ya, kalau tanpa makan mungkin kita tidak akan bisa hidup. Lalu ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya penguasaan. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Berikutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, Bapak Ibu, jadi dari kelima kebutuhan dasar ini, jika kita menemukan perilaku negatif dari murid kita, itu bisa dipastikan ada dari 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi, sehingga muncullah perilaku negatif yang dilakukan oleh murid kita. Salah satu contohnya adalah ketika saya mengajar di kelas 74, ada seorang siswa namanya Radit. Radit itu luar biasa, dari segi badan dia besar tinggi, dari segi wajah dia sangat mengerikan sekali, serius sekali, dan jelas semua murid di kelasnya itu takut sama dia. Dan ketika saya mengajar, dia sering malas-malasan, apalagi kalau disuruh mencatat. Nah, saya pikir kenapa anak ini, dan saya amati, saya ajak dia ke labor. Pada saat itu saya ajak dia praktek. Pada saat itu praktek menggunakan bahasa pemrograman stress. Dan ternyata di sana dia sangat bersemangat sekali. Dia semangat sekali dengan belajar. Ayo Dit, tadi coba presentasi ke depan, dia mau. Dan ternyata, dan saya identifikasi, ternyata dia adalah di sini, di kebutuhan dasar kebebasan. Dia maunya bebas, nggak mau hanya belajar di kelas, duduk, nyatat dengan guru ngoceh, dia nggak mau. Dia maunya dia mengeksplor dirinya. Praktek komputer dia sangat semangat, tidak mengganggu temannya, tidak ribut, tidak usir, dia fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru dan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Jadi itu salah satu yang sudah saya terapkan dengan ketika siswa berperilaku negatif, saya mengidentifikasi dari kelima kebutuhan dasar ini yang mana yang belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit bermain tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo jika respon Bimo seperti di
tolong ini. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Nah, Bapak Ibu, dari keempat kebutuhan dasar ini, yang mana yang belum terpenuhi oleh Bimo? Jika Bimo mengatakan, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Caper. Iya, ternyata adalah penguasaan. Nah, berikutnya masih Bimo lagi. Nah ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan yang mana? Iya, kebebasan. Bimo ingin bebas, dia bosan mewarnai terus. Maka dia melakukan cara bagaimana jika dia berlari-lari keluar dan lain. Kenapa? Karena dia merasa bosan, dia ingin bebas. Nah, berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jelas sekali bahwa ya cinta dan kasih sayang. Nah, tadi Bimo, sekarang Dinda. Dinda seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku bosan, masa belajar gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhannya mana Bapak Ibu? Baca? Iya, kebebasan. Dinda ingin bebas, dia bosan belajar gitu-gitu aja. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibuku nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang mana Pak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kita cek ya. Penguasaan. Ya. Oke, itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, mungkin untuk sekarang Pak Ibu melihat kondisi perilaku anak-anak kita yang luar biasa, Masya Allah, ya. Mungkin sekarang posisi kita berada di posisi penghukum. Kamu telat, kamu pungut sampah. Kamu telat, kamu lari ke kelas. Betul posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu ada pembuat merasa bersalah, ya. Lalu ada sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini, maka yang dianjurkan adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, mengapa? Karena posisi yang disarankan melalui posisi guru dan murid saling berkolaborasi, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan jawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentu saja ini bukanlah posisi yang mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai posisi seperti seorang manajer. Nah, ini salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan menghukum siswa kita hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Lalu sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bilang dan memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu dengan berkata seperti ini, kita membuat anak itu merasa bersalah. Maka itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, ya, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini bentuk kalau kita sebagai seorang teman, ya. Kalau ayo jangan seperti itu, nanti bapak ibu marah seperti itu. Nah, lalu pemantau. Contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, terkompres dan jangan diulang lagi. Terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, seperti apa perlakuan kita kepada kasus ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, jadi
sebagai orang tua di rumah untuk menghadapi anak kita. Nah, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, adapun Bapak Ibu, segitiga restitusi ini itu dalam membantu murid kita menjadi lebih memiliki tujuan, visi positif serta memperbaiki dirinya setelah mereka melakukan pelanggaran. Adapun tujuannya adalah menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Nah, adalah yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, adapun dialog yang mungkin bisa kita serahkan kepada anak kita adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu Bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku bukan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun dialognya bisa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Lalu kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip ini bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, adapun dialog yang bisa kita lakukan adalah apakah keyakinan kelas kita. Nah, kita sudah buat keyakinan kelas. Ketika anak-anak melanggar keyakinan tersebut, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas yang kita telah sepakati kemarin. Mengapa kamu tidak meyakini yang telah kita buat kemarin? Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini salah satu contoh aksi demonstrasi kontekstual menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah seorang siswa bernama Tasya. Dia makan ketika jam pelajaran. Jadi guru pada saat guru IPA, Ibu Iya, guru Ibu Meli itu melapor guru piket bahwasanya Natasha makan di kelas. Nah, saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini.
tadi ya kita ambil benang merah bahwasanya kita tahu bahwa sebenarnya mereka salah, namun kita tidak menyalahkan mereka. Kita bagaimana kita membuat dia salah, tapi bagaimana cara dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia lakukan. Dia mencari solusi bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya. Dengan seperti itu dia merasa punya tanggung jawab bahwa saya bisa berkehidupan tadi bahwa saya harus seperti ini sehingga saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu sebenarnya inti dari signifikasi yaitu membangun anak itu biar dia bisa menerima diri dengan mencari solusi dari permasalahan dia dan juga membangun rasa tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu, baiklah itu tadi pemahaman dari saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya saya akan memberikan masukan kita sharing lah dari sini. Masalah segitiga restitusi tadi pertama menstabilkan identitas agar siswa dalam umpamanya melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan sehingga dia nanti dapat menyadari itu dan juga terakhirnya goalnya itu kan adalah kesadaran intrinsik sehingga dia bisa bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, kita sebagai seorang guru tentu tujuan dari pembelajaran penerapan P5 tadi memang dituntut seperti itu, artinya kita menjadi manajer terhadap siswa-siswa kita sehingga siswa kita itu punya kesadaran intrinsik yang akan membuat mereka itu bisa berkembang secara mandiri. Nah, untuk penerapannya kami rasa untuk dari kami bimbingan dan konseling itu yang sering kami lakukan seperti itu. Terutama contohnya ketika kita memberikan sebuah undangan atau panggilan, surat panggilan kepada guru kepada orang tua siswa, terutama saya nggak pernah boleh dikatakan nggak pernah nitip dengan orang kecuali orang lain kecuali itu dengan terpaksa supaya siswa yang bersangkutan itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan, apa yang sudah mereka lakukan sehingga kita berikan surat panggilan itu ke orang tua sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke orang tuanya secara langsung gitu. Tapi kalau umpamanya kita kirimkan ke yang lain itu mungkin berbeda situasi gitu. Nah, terima kasih atas penyampaian Ibu Fani dan Ibu Meli pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan, terutama bagaimana penanganan siswa-siswa kita agar rasa disiplin dan juga tanggung jawab serta lebih mandiri memecahkan masalahnya sendiri itu saya rasa kita mendapat pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama-sama dalam menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman dan tertib. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Jalul, jadi Bapak Ibu, kunci dari agar disiplin atau budaya positif di sekolah ini terwujud itu adalah kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama seluruh warga yang ada di sekolah. Kalau hanya satu guru saja, hanya kepala sekolah saja, hanya wakaf kurikulum saja, hanya guru BK saja, wakaf itu siswanya, tapi tanpa didukung
beliau lakukan selaku beliau guru BK yang telah dia terapkan segitiga restitusi yang goalnya nanti yang jelas adalah memberikan menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa kita dan membuat mereka menjadi lebih mandiri dan juga tanggung jawab. Terima kasih Pak Zalul atas tanggapannya. Saya menampung kepada Pak Ibu satu orang lagi yang bisa menanggapi tentang kegiatan kita pada hari ini. Diseminasi yang luar biasa sekali ya, mengingatkan kembali kegiatan ini pernah kami lakukan setahun yang lalu, bahwa sekolah kita kalau menurut saya ya iklimnya sangat bagus Pak, karena terkadang kegiatan seperti ini guru-gurunya kurang antusias, tapi sekolah kita berbeda sampai sudah hampir setengah 2. Muatan di dalam ruangan ini masih full tank ya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, mengenai segitiga restitusi, kemudian mengenai posisi kontrol guru, sebenarnya itu bukanlah hal yang bisa dikatakan itu mudah untuk kita lakukan. Tapi, balik lagi ke tapi, kan selama ini kita sudah terbentuk habit di diri kita, kebiasaan seperti penghukum ya, ada siswa telat, buang sampah gitu ya, karena itu sudah menjadi habit kita. Jadi mau tidak mau itu langsung keluar gitu ya, karakter penghukumnya langsung keluar. Nah, artinya apa? Artinya sangat mungkin posisi ini kita lalui dari penghukum, kemudian ke teman, misal kita loncat di situ ke pemantau, kemudian kita ke manajer, bertahap gitu. Karena untuk merubah sebuah habit yang sudah mengakar itu sulit sekali Pak, sulit sekali Bu. Jadi bukan tidak mungkin, tapi kita akan belajar ini bertahap gitu. Kita pernah melakukan ini gitu ya, cuma karena memang kondisi dalam 2 tahun ini siswa kita tuh kenakalannya luar biasa sekali, akhirnya ya itu tadi, dari manajer melorot lagi menuju ke penghukum gitu, seperti itu ya. Artinya habit ini akan kita rubah perlahan. Kemudian untuk terkait dengan segitiga restitusi ini menjadi perbincangan kami dengan Ibu Nur, fasilitator kami itu, tentang segitiga restitusi. Mungkin untuk BK ini adalah prosedurnya dalam melakukan bimbingan. Cuma kemarin itu sempat ada rekan kami yang bertanya gimana dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian luar biasa dalam arti ini kami belum bisa menyimpulkan. Kalau kejadiannya makan di dalam kelas, berbohong gitu, buang sampah sembarangan, tidak menggunakan atribut, itu adalah kenakalan umumnya siswa-siswa kita. Kami rasa menggunakan segitiga restitusi itu oke lah ya. Cuma gimana dengan siswa kita yang tawuran, kepalanya pecah, bocor gitu ya? Apakah itu yang belum terjawab gitu ya? Saya masih belum menemukan jawaban yang pas untuk bagaimana ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti MBA mereka dan lain-lain. Apakah masih bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu? Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di sini. Itu sudah dijawab sama fasilitator kami, cuma kok saya belum puas dengan pertanyaan itu. Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua ya, karena kita kan lihat di sini bahwa kejadian yang terjadi di sekolah itu tidak sebatas buang sampah sembarangan, tidak pakai atribut dan terlambat. Kejadian kita di sini tuh sampai ada yang tanpa pengawas, padahal sudah diawasi ya, selip mata kita ada yang kepalanya bocor gitu. Apakah masih bisa kita lakukan ini gitu ya, dengan kejadian-kejadian yang ya Bapak Ibu ya luar biasa sekali belakangan ini di sekolah kita. Mungkin itu saja yang menjadi ganjalan di hati saya, tapi saya yakin segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ya. Hanya saja mungkin untuk kasus luar biasa itu gimana caranya? Segitiga sama kaki ya. Untuk apa yang ditanggapi oleh Bu Marisa tadi, saya rasa untuk kasus-kasus luar biasa, apabila kita artinya punya satu role atau tingkatan dalam menangani kasus, itu yang akarnya dari segitiga restitusi tadi itu bisa dikembangkan, saya rasa begitu. Karena begini,
ada satu teknik dalam bimbingan dan konseling itu yang namanya komprehensi kasus. Nah, ini dalam konsepnya hampir sama dengan studi juga restitusi itu. Kita memberikan banyak pandangan kepada siswa, baik itu mulai dari orang tua, teman sebaya orang tua, tambah guru TK, tambah mungkin juga wali kelas dan kepala sekolah atau wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Kita duduk bersama dalam situasi itu, sebab kita sebagai berfungsi sebagai kedudukan di kedudukan kita masing-masing yang memberikan pandangan-pandangan terhadap apa mungkin kesalahan atau mungkin perilaku siswa yang perlu kita ubah. Dan itu juga pernah kita laksanakan seperti kemarin kasus yang bocor itu termasuk dalam komprehensi kasus. Kita undang orang tua dan juga di situ duduk semua wakil kesiswaan, kepala sekolah, tambah lagi perwakilan dari kepala desa, tambah lagi juga posek. Itu akan memberikan sebuah pandangan hukum bahwasanya perilaku seperti ini salah di mata hukum, sedangkan di peraturan atau tata tertib sekolah kita hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada pelanggaran hukum, itu memang harus kita alih tangan kasuskan ke pihak yang lebih berwajib. Karena untuk penanganan kasus luar biasa itu memang harus kita amat jeli ya dalam menyikapinya. Seperti yang kasus yang kemarin itu, kita memang harus bekerja sama dengan pihak luar yang lebih kompeten, terutama yang menyangkut masalah hukum yang kira-kira kalau kasus ini sebuah kasus itu telah masuk pada jalur hukum, itulah yang kita lakukan. Seperti kemarin kita undang ke Polsek di sini supaya siswa-siswa kita yang berpotensi untuk melakukan hal-hal yang kira-kira melanggar hukum itu kan sudah diberikan sebuah pandangan hukum. Oh, kalau kita berlaku yang sampai seperti ini loh akibatnya. Dan untuk penjelasannya waktu itu dari Polsek itu memang anak-anak di bawah umur itu bisa dipenjarakan sesuai dengan undang-undang. Tanpa ketika dia melanggar hukum yang berlaku. Jadi seperti itu. Namun di dalam penerapannya di sekolah tentu kita hanya sebatas penerapan disiplin sekolah. Karena kalau yang lebih luas seperti yang kasus-kasus luar biasa yang melibatkan negara luar, memang harus jatuhnya adalah komprehensi kasus yang kira-kira yang kita lakukan seperti kemarin itu. Nah, tambah lagi yang kasus-kasus yang kayak seperti MJ itu saya rasa bukan lagi wilayah kita sebagai lingkungan sekolah, karena itu sudah melibatkan keluar dan juga kita kalau toh pun kita harus masuk dalam kasus seperti itu, kita harus bekerja sama dengan pihak luar yang begitu banyak menjadi faktor terjadinya masalah tersebut. Nah, jadi mungkin itu penjelasannya. Apakah terkait masalah tadi, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan dalam kasus-kasus yang istilahnya ekstra luar biasa? Nah, saya rasa konsepnya masih bisa, tapi itu harus juga rasanya kita kembangkan dengan yang namanya konferensi kasus,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dari tadi ya Pak Ibu, kita bisa menerapkan segitiga presisi tapi dengan melibatkan pemangku kebijakan seperti tadi ya, kepala desa kita libatkan, RT-nya, atau juga pihak kepolisian, karena ketika itu hanya dihandle oleh sekolah itu mungkin belum bisa tercover, maka kita bisa melibatkan dari luar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Saya rasa penyampaian saya pada hari ini mulai dari diskusi positif, 5 kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan juga yang ada segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu kita bisa sama-sama berkolaborasi, bekerja sama, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya Pak Ibu, setuju? Setuju ya. Terima kasih perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azimut sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tardilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at wa tarqauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jamil khairat fil hayati pada mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat supaya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa wajhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'in bainahum bil khair wa bihi warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan, dapat menambah, dapat meregenerasi guru penggerak berikutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini acara kita atau kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Dan sepertinya sudah ada
Ada yang terbalik itu. Yang nempelnya itu di belakang nah. Jujur. Dia ino.